side, saying words that came across as a doubt. Kalian lagi ngerasa stres, overthinking, atau ngerasa mental lagi gak stabil? Tenang-tenang, menurut data WHO pada tahun 2022, sekitar 1-8 orang mengalami gangguan mental, dan hal ini diperparah pada saat pasca pandemi. Tapi sayangnya masih banyak yang menganggap bahwa gangguan mental itu drama, kurang beribadah, dan kurang bersyukur. Padahal kan gangguan mental bisa dialami oleh siapa saja ya. Menurut data WHO, kesehatan mental merupakan state of well-being di mana individu mampu mengatasi tekanan hidupnya, lebih produktif, dan juga berkontribusi terhadap komunitasnya. Nah, untuk itu, perlu kita simak untuk video selanjutnya kita bakal membahas mengenai intervensi kesehatan individu dan juga keluarga. So, stay tune ya, siapa tahu video ini bisa membantu dirimu dan juga orang-orang di sekitarmu. Halo Sobat Kesehatan Mental, saat ini kita akan masuk ke materi jenis-jenis intervensi individu. Yang pertama ada psikoterapi. Psikoterapi ini lebih umum gitu, dan biasa dilakukan bersama psikolog atau psikiater. Dimana contoh umumnya ada CBT, dimana untuk membantu kita berpikir lebih positif dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif kita, dimana kita dibantu untuk berpikir lebih realistis. Yang pertama ada psikoterapi, yang kedua ada konseling individu. Konseling individu ini berbeda dengan psikoterapi, di mana konseling individu dilakukan dengan jangka waktu yang lebih singkat atau lebih pendek dan berfokus pada suatu hal saja, misalnya stres akademi atau stres kuliah atau konflik dengan keluarga. Si konselor akan membantu masalah kalian dan membantu kalian melihat dari arah sudut pandang yang baru. Yang ketiga ada teknik mindfulness atau self care. Di sini sangat-sangat cocok untuk kalian teman-teman yang mungkin memiliki kayak masalah gitu dari pagi sampai sore itu udah capek berkegiatan. Teknik-teknik ini bisa digunakan untuk menjaga agar kesehatan mental kalian tetap sehat gitu, tetap terjaga dan tidak stres. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kita masuk ke proses intervensi. Di sini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu yaitu asesmen awal, di mana teman-teman akan diakses lewat observasi, wawancara, serta penggunaan alat tes yang pastinya diawasi oleh psikolog. Nah, tahapan kedua yaitu penetapan tujuan, di mana teman-teman akan menetapkan tujuan sesuai hasil asesmen teman-teman. Nah, perlu diingat bahwa penetapan tujuan ini tidak hanya berfokus tentang solusi, tetapi sebagai alat teman-teman bertumbuh. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan intervensi. Di sini teman-teman akan menerima intervensi bisa berupa sesi mingguan ataupun bentuk yang lainnya. Tahap yang keempat yaitu tahap yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut, di mana hasil dari intervensi yang teman-teman rasakan, teman-teman akan memutuskan teman-teman ingin melanjutkan intervensi tersebut atau tidak. Nah, jadi teman-teman melihat dampak yang teman-teman terima. Kalau teman-teman merasa intervensi tersebut berdampak baik, teman-teman mungkin akan melanjutkannya ataupun sebaliknya. Nah, teman-teman, kesehatan mental itu bukan hanya dari individu, tapi ada juga kesehatan mental keluarga. Nah, keluarga ini merupakan tempat pertama kita untuk mengenal emosi, menyelesaikan konflik, dan juga menjadi tempat aman bagi kita. Tapi ketika komunikasi itu berjalan buruk di keluarga, itu bisa menyebabkan kesehatan mental keluarga itu jadi terganggu. Nah, teman-teman, dari intervensi kesehatan mental keluarga ini, kita itu bisa mendapatkan perubahan di mana keluarga bisa saling terbuka satu sama lain, emosi yang dulu terpendam itu bisa diungkapkan dengan cara yang sehat. Kemudian, ketika keluarga mempunyai masalah, bisa dicari solusinya bersama-sama. Jadi, teman-teman, intervensi itu bukan untuk mencari siapa yang salah atau apa yang salah, tapi untuk belajar memahami dan memulai kembali dengan cara yang sehat. Dan kesehatan mental itu bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Keluarga yang sehat merupakan keluarga yang memiliki kesadaran untuk berubah.
teman-teman, kalian tahu nggak, ternyata ada banyak upaya yang udah disiapkan sama pemerintah Indonesia supaya kesehatan mental di Indonesia tuh jadi lebih baik. Nah, yang pertama itu ada namanya upaya promotif, yaitu melakukan psikoedukasi di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun tempat layanan sekitar. Nah, jadi ini tuh ketika misalkan ada orang ya yang ingin menyuluh ataupun mengajak orang lain supaya kesehatan mental mereka jadi lebih baik. Nah, nantinya akan ada lembaga yang datang ke instansi tersebut untuk mengajak dan juga melakukan psikoedukasi ke tempat tersebut agar kesehatan mental di tempat tersebut semakin menjadi lebih baik. Nah, yang kedua itu ada namanya upaya preventif. Nah, jadi upaya preventif ini tuh dilakukan oleh diri kita sendiri ya. Kalau misalkan ingin membuat kesehatan mental kita tuh lebih bisa dideteksi ya dari jauh hari supaya tidak menjadi bom waktu di suatu saat ya. Jadi kayak misalkan nih, ketika kita mungkin punya trauma masa lalu, kita tuh memutuskan untuk pergi ke psikolog supaya nantinya trauma masa lalu kita ini tuh tidak menghancurkan kita di masa depan. Ataupun kayak misalkan nih, ada pasangan yang ingin menikah. Nah, jadi sebelum mereka menikah, mereka melakukan psikolog pernikahan agar pernikahan mereka nantinya itu tuh bisa terhindar dari masalah yang besar. Ketiga itu ada namanya upaya kuratif. Nah, jadi di upaya kuratif ini tuh orang-orang melakukan terapi ataupun diberikan pengobatan oleh spesialis jiwa supaya kesehatan mental mereka tuh jadi lebih baik. Nah, jadi ini tuh biasa dilakukan oleh psikiater ataupun psikolog klinis yang melakukan terapi kepada pasien-pasiennya gitu. Keempat itu ada namanya upaya rehabilitasi. Nah, ini tuh biasanya dilakukan sama orang-orang yang mungkin sudah depresinya itu tingkat parah, jadi mereka butuh yang namanya rehabilitasi di rumah sakit jiwa, ataupun ada orang yang mungkin kecanduan sama narkotika, jadi mereka butuh rehabilitasi lebih ke tempat-tempat seperti rumah sakit jiwa. Nah, jadi biasanya upaya rehabilitasi itu dilakukan supaya mereka bisa berkembang dan lebih baik di RSJ, dan juga disiapkan ini oleh pihak RSJ supaya si ODGJ ini tuh ketika kembali ke lingkungan luar di luar RSJ ini tuh bisa menjadi lebih mandiri dan juga lebih baik dan tidak berkegantungan terhadap narkotika ataupun hal-hal yang bisa membuat mereka depresi gitu. Nah, yang terakhir itu ada upaya dari pemerintah Indonesia sendiri. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu tuh ternyata sudah memberikan banyak akses kepada volunteer di Indonesia yang ingin melakukan psikoedukasi. Nah, jadi itu salah satu upaya dari pemerintah Indonesia agar kesehatan mental di Indonesia itu tuh bisa menjadi lebih baik.